Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Lutfita Asari dengan akhiran NIM 095 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang psikologi dan bagaimana pendidikan seks dapat mencakup keragaman identitas gender dan orientasi seksual, serta bagaimana dukungan psikologis dapat membantu anak yang menghadapi pertanyaan atau kekhawatiran terkait identitas gender mereka. Pertanyaan yang pertama terkait bagaimana pendidikan seks dapat mencakup keragaman identitas gender dan orientasi seksual. Jadi pendidikan seks itu mencakup identitas gender dan orientasi seksual karena identitas gender adalah tentang siapa diri Anda atau diri kita, maka dari adanya identitas gender, diri kita mampu memahami kita diri sendiri dan apa yang menyebabkan kendala untuk kita. Sedangkan orientasi seksual adalah yang disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, kognitif, dan biologisnya. Pada sebagian besar individu, orientasi seksual melalui terbentuknya sejak masa kecil. Maka pendidikan seks yang inklusif seharusnya mencakup keragaman identitas gender dan orientasi seksual. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan materi yang menghormati dan mengakui variasi dalam identitas gender dan orientasi seksual serta menyediakan informasi yang akurat dan tidak mendiskriminatif. Tujuan dari hal ini adalah menciptakannya lingkungan di mana setiap individu merasa dihormati dan diterima, sambil memberikan pemahaman yang mendalam tentang keberagaman dalam aspek seksualitas dan identitas gender. Kemudian, selain itu dapat melakukan hal sebagai berikut, contohnya seperti yang pertama adanya mempromosikan kebijakan sekolah yang aman dan mendukung untuk semua anak dan remaja. Yang kedua, adanya melindungi hak cipta seputar seks, orientasi seksual, dan identitas gender bagi anak-anak dan remaja yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengumpulkan data tentang orientasi seksual dan identitas gender di sekolah. Yang ketiga, adanya mengembangkan upaya anti-intimidasi di lingkungan sekolah. Yang keempat, adanya mengembangkan program untuk meningkatkan keterlibatan sekolah untuk anak-anak dan remaja minoritas orientasi seksual dan identitas gender. Yang kelima, adanya meningkatkan akses terhadap fasilitas dan program bagi remaja dan anak-anak berdasarkan identitas gender mereka, bukan gender yang ditegaskan kepada mereka. Yang keenam, adanya mengembangkan belajar dan menerapkan nilai-nilai agama. Serta di sini saya akan menjelaskan bagaimana dukungan psikolog dapat membantu anak yang menghadapi pertanyaan atau kekhawatiran terkait identitas gender mereka. Yang telah saya jelaskan tadi, identitas gender diri kita itu mampu memahami diri kita sendiri dan apa yang akan menyebabkan kendala untuk kita. Maka adanya dukungan psikolog dapat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak-anak yang menghadapi pernyataan dan kekhawatiran terkait identitas gender mereka. Berikut saya jelaskan beberapa cara di mana dukungan psikolog dapat bermanfaat bagi anak-anak dan maupun remaja. Yang pertama, adanya penerimaan dan validasi untuk mereka, di mana psikolog dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anak merasa diterima dan dihargai tanpa adanya syarat. Validasi sendiri terhadap
pengalaman dan perasaan anak mengenai identitas gender, mereka dapat membantu mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri. Yang kedua, adanya pemahaman identitas gender, yang dimana psikologi dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang identitas gender yang membantu anak memahami berbagai aspeknya dan memberikan dukungan untuk menjelajahi dan mengartikulasikan identitas mereka sendiri. Yang ketiga, adanya konseling individual, di mana hal ini merupakan sesi konseling individu yang memungkinkan anak berbicara tentang perasaan mereka terhadap rasa takut atau hambatan yang diterimanya. Psikologi ini dapat membantu anak menjelajahi dan memproses pengalaman mereka dengan cara sehat dan mendukungnya. Yang keempat, adanya pendampingan orang tua, di mana hal ini melibatkan orang tua dalam proses dukungan psikologis juga penting. Psikolog dapat bekerja sama dengan orang tua untuk membantu mereka memahami dan mendukung anak mereka, serta memberikan informasi tentang cara bagaimana mendukung perkembangan identitas gender mereka. Yang kelima, adanya pendidikan dan informasi, di mana psikolog dapat memberikan pendidikan kepada anak dan keluarganya tentang variasi identitas gender, serta mencakup topik-topik serta transgenderisme atau non-biner, yang memberikan pemahaman lebih baik dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran terhadap diri anak. Yang keenam, adanya mengatasi stigma dan diskriminasi, di mana dukungan psikolog dapat membantu anak dalam mengatasi stigma dan diskriminasi yang mungkin mereka alami dari lingkungan sekitarnya atau yang dialami di beberapa tempat lainnya. Hal ini dapat melibatkan pengembangan strategi untuk mengatasi tekanan sosial dan pendekatan untuk mengelola konflik yang diterima oleh anak. Yang ketujuh, adanya pembentukan rasa kemandirian, di mana psikolog dapat membantu anak mengembangkan rasa kemandiriannya dan berani untuk menjadi diri mereka sendiri. Ini dapat mencakup pengembangan keterampilan untuk mengatasi tantangan dan tekanan eksternal yang dialami oleh anak. Yang kedelapan, adanya dukungan kelompok atau program dukungan kelompok dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, mungkin mengalami pengalaman yang serupa. Ini dapat mengembangkan solidaritas dan memberikan dukungan sosial yang sangat diperlukan. Maka penting untuk dicatat bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan pendekatan psikologis harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi anak serta konteks kekeluargaannya. Dukungan psikologis ini yang efektif harus menghormati dan memahami keunikan setiap individunya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.